Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavinda Aesa dengan NIM 19060022 dari kelas Teknik Informatika Reguler Sore akan mencoba mempresentasikan pembahasan saya tentang komunikasi. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Resi selaku dosen mata kuliah kecakapan antarpersonal yang telah memberikan tugas saya untuk berpresentasi. Langsung saja, saya akan membahas materi presentasi saya tentang komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk bahasa verbal. Bahasa verbal itu sendiri menjadi sarana utama untuk menyatakan suatu pikiran, perasaan, dan maksud kita. Selanjutnya, ini menurut Book, agar komunikasi berhasil, bahasa harus memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengenal dunia di sekitar kita. Dan yang kedua, untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa. Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama, penamaan atau naming atau labeling, yaitu untuk mengidentifikasi suatu objek atau tindakan. Dan yang kedua, ada interaksi. Interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati, pengertian, atau kemarahan dan kebingungan. Dan yang ketiga, ada transmisi informasi. Nah, melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini ada keterbatasan bahasa. Yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Yang kedua, kata yang bersifat ambigu dan kontekstual. Dan yang ketiga, kata-kata yang mengandung bias budaya. Nah, di sini kan Indonesia mempunyai berbagai budaya dan setiap budaya mempunyai bahasa daerah. Nah, di sini kan pasti ada keterbatasan dalam bahasa. Misalnya si A suku Sunda memakai bahasa Sunda dan si B orang Jawa suku Jawa memakai bahasa Jawa. Nah, ketika berkomunikasi mereka berdua memakai bahasa daerah, pasti ada keterbatasan bahasa, tidak akan menyambung. Nah, seperti itu. Tapi Indonesia kan mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, agar bisa berkomunikasi orang-orang antar budaya. Selanjutnya ada kerumitan makna kata. Yang pertama, ada bahasa daerah versus bahasa daerah. Yang kedua, bahasa daerah versus bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ada bahasa Indonesia versus bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Nah, di sini ada komunikasi konteks tinggi dan konteks rendah. Yang pertama, budaya konteks tinggi ditandai dengan bahasa yang sifatnya implisit. Implisit itu informasi yang tidak mempunyai bentuk, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan komunikasi tersebut. Nah, yang kedua, di sini ada budaya konteks rendah, ditandai dengan bahasa yang sifatnya eksplisit. Eksplisit merupakan informasi yang diungkapkan secara jelas dengan struktur leksikal dan bentuknya gramatikal. Nah, itu komunikasi verbal. Selanjutnya yang kedua, pembahasan saya tentang komunikasi nonverbal. Nah, di sini ada pengertian komunikasi nonverbal menurut Larry A. Zamovar dan Richard E. Porter. Nah, komunikasi nonverbal itu mencakup semua rangsangan dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima, baik disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama,
perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua, perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Yang ketiga, perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Dan yang keempat, perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pesan nonverbal. Yang pertama, ada bahasa tubuh. Dalam bahasa tubuh ada isyarat tangan. Dan kalau tidak mau, tidak. Atau kalau berjumpa dengan orang, hai. Yang kedua ada postur tubuh dan posisi kaki. Postur tubuh. Yang ketiga ada ekspresi wajah, senang atau tatapan mata. Nah, yang ketiga ada gerakan kepala, ya atau tidak. Nah, yang kedua ada sentuhan. Nah, di sini ada menurut Heslin terdapat 5 kategori sentuhan, yaitu yang pertama fungsional, profesional. Yang kedua sosial, sopan. Yang ketiga persahabatan, kehangatan. Yang keempat cinta dan keintiman. Yang kelima rangsangan seksual. Selanjutnya klasifikasi pesan nonverbal yang ketiga ada parabahasa. Yang keempat penampilan fisik. Di dalam penampilan fisik terdapat busana dan karakteristik fisik. Yang kelima ada bau-bauan atau wangi-wangian. Yang keenam ada orientasi ruang dan jarak pribadi. Yang pertama ada ruangan pribadi dan ruangan publik. Yang kedua posisi duduk dan pengaturan. Dan yang ketiga ada ruangan. Nah, selanjutnya klasifikasi yang ketujuh ada konsep waktu. Yang kedelapan diam. Yang ke-9 ada warna, dan yang ke-10 ada artefak. Nah, tadi pembahasan saya tentang komunikasi nonverbal. Jadi kesimpulannya, dari dalam komunikasi terdapat 2 jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa verbal. Contohnya misalnya dosen mengajar kepada mahasiswa, sedang mengajar kepada mahasiswa. Yang kedua komunikasi nonverbal yaitu tidak menggunakan bahasa. Misalnya seperti tadi isyarat tangan atau ekspresi, posisi duduk, itu bahasa isyarat dengan sentuhan dan sebagainya. Nah, itu semua tidak mengurangi fungsi komunikasi itu tersebut, sehingga fungsi komunikasi itu lebih besar dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Kata-kata hanyalah sebagian kecil dari bentuk ungkapan atau ekspresi manusia, sehingga komunikasi tidak hanya berupa proses penyampaian atau penerimaan informasi, tetapi juga memiliki peran dan fungsi sebagai proses membangun hubungan antar pelaku komunikasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf, dan semoga ilmu yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.